Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-552. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-552 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham di mana saham PNBS, BCIC, BHIT, HMSP, MNCN dan Tower yang beberapa sudah teman-teman request. Dan seperti biasa sebelum kita melanjutkan untuk mereview, kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita. Sebelumnya mohon maaf untuk beberapa waktu yang cukup lama sekali saya tidak update. Seperti yang saya bilang, saya ada di luar kota, saya ada di Manado waktu itu dan baru kembali di hari Sabtu kemarin, minggu istirahat, dan hari ini kembali bisa menyapa teman-teman. Semoga teman-teman masih pada setia. Semoga kita masih bisa terus update lagi tanpa ada kendala. Dan di perdagangan hari ini indeks ditutup naik tipis ya. Hari ini indeks seperti roller coaster, naik turun, naik lagi, turun lagi menjelang closing di level 7195. Indeks 2 hari lalu mencetak rekor all time high-nya ya. Sempat dia mencetak rekor all time high-nya dan tentu sekarang dia akan koreksi kembali, dan apakah dia bisa naik lebih tinggi entahlah, tapi hati-hati selalu bahwa bulan September rata-rata itu menjadi bulan yang cukup banyak merahnya. Namun kalau kali ini sudah kita perhatikan hijaunya lebih mendominasi, tapi kita lihat ke depannya seperti apa. Transaksi 15,5 triliun dengan 208 saham naik, 354 saham turun, dan ada 142 yang bergerak stagnan. Kalau kita lihat dari foreign hari ini, net foreign buy di seluruh market itu adalah 98 miliar. Kalau di regular market itu minus atau ada net sell di sana sebesar 40 miliar. Jadi tidak terlalu besar lah. Tapi kalau kita lihat dalam satu bulan itu masih besar sekali ya. Ada sekitar 8,3 triliun. Ini besar sekali. Ini yang mendorong indeks cukup kencang naiknya, dan hati-hati bahwa angka 8T ini bisa saja sewaktu-waktu dia taking profit dan bisa membuat indeks turun ya. Itu yang harus teman-teman bisa antisipasi. Jadi selalu kalau teman-teman nonton sudah lama ya, yang saya bilang mungkin di bulan 6 atau di bulan 7 bahwa sektoral yang bagus menjelang akhir tahun adalah simpan, properti dan konstruksi, dan saham-saham yang ada berhubungan dengan pariwisata. Terbukti kalau kita lihat properti banyak naiknya, kemudian konstruksi, kemudian pariwisata. Salah satunya adalah PJAA ya. Kalau PJA teman-teman lihat, PJA sudah naik cukup banyak 30-an%. Dan itu tidak ada yang lirik. Kenapa? Karena semua orang fokus kepada saham-saham di tambang. Justru ada hidden gem di PJAA. Kenapa? Karena ketika COVID itu telah selesai, maka Ancol segera dibuka. Ketika Ancol segera dibuka, maka ada pendapatan lagi buat perusahaan, dan perusahaan bisa kembali membagi dividen. Nah, kalau kita lihat laporan keuangan PJA itu sudah positif, artinya hanya karena buka kemarin saja itu sudah bagus laporan keuangannya, apalagi kalau ke depannya. Ditambah lagi dividennya itu besar ya, kalau beli di 500 itu yieldnya bisa sampai 10%. Jadi itulah yang dibilang kalau kita pintar-pintar menganalisa atau membeli satu saham dengan kemudian kita melihat dia punya histori. Histori itu membantu sekali ketika dia dalam kondisi normal. Oh, dia ini mencetak keuntungan bagi dividen, tapi ketika ada something yang berbeda, something yang spesial, akhirnya dia malah merugi. Oh, berarti merugi ini hanya karena special event saja. Nah, kalau special event ini telah selesai, artinya dia bisa kembali membuat keuntungan, dan justru itulah momentum. Nah, ini yang bisa teman-teman pakai untuk melirik emiten-emiten lainnya yang mungkin lagi belum banyak naiknya ya. Salah satunya tadi yang saya bilang konstruksi dan properti. Ini masih belum terlalu banyak bergerak. Walaupun misalnya kalau kita lihat APLN itu juga sudah bergerak cukup banyak, mungkin sekitar 40-50%, ASRI, kemudian BEST, kemudian nanti beberapa yang belum naik ya, BSDE, SMRA, Pakuwon, Putra itu juga masih punya prospek ke depan. Begitupun Waskita, Wika itu beberapa hari sudah naik, tapi masih ada celah atau masih ada peluang untuk dia bisa naik lebih tinggi. Itu yang disebut dengan bagaimana kita bisa menganalisa, kemudian kita menentukan mana-mana emiten yang bisa kita pilih dan beli untuk bisa dijadikan sebagai emiten andalan kita. Kita langsung masuk ya ke saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah saham milik PNBS. Sekali lagi ini kita menggunakan JCS atau
Joran Fast Chart System, yang mana ini bisa membantu kita mempermudah dalam menganalisa. Ini hanya sebuah tools, bukan sesuatu yang pasti naik atau tidak, tapi ini setidaknya bisa mempermudah kita, tidak perlu tarik garis, tinggal membaca kemudian mengambil keputusan. Singkatnya kalau kita lihat, misalnya teman-teman perhatikan PNBS ditutup 1,33%, final score value dia adalah 50. Oh, artinya dari semua indikator yang ada, baik trend, baik bandar, baik foreign, baik RSI, kemudian dekat dengan support, itu dia menyimpulkan bahwa 50 nilainya dari 100, setengahnya itu bagus. Nah, di mana bagusnya? Kita bisa lihat di sini. Yang skornya 20 atau 10 ya, ini RPK, berarti dia dekat dengan resist, trennya warna hijau, kemudian RSI-nya masih di antara 30 sampai dengan 50. Ini artinya dia masih sangat baik ya. Ini kalau dia bagus di 30 sampai 50, kalau 50 sampai 70 dia 10. Nah, ini kalau dia turun di bawah 50 ya bagus. Nah, strategi belinya adalah kalau PNBS bisa breakout 77, maka PNBS punya potensi untuk reboundnya baik sekali, karena saat ini dia cenderung tertahan di level yang luar biasa bagusnya, yaitu di 75, dan sekarang juga dia close 76. Jadi selama dia tidak turun di bawah 75 dan bisa breakout 77, maka PNBS punya potensi besar untuk terus melanjutkan kenaikan. Hati-hati kalau misalkan PNBS turun di bawah 75, maka teman-teman kalau mau beli mending tunggu di sekitaran 69 sampai dengan 70. Jadi ada dua opsi. Bagi yang sudah punya barang, kawal selama di atas 75 aman. Tapi bagi yang belum punya barang, ada dua opsi. Buy on breakout 77 atau tunggu di 69 sampai dengan 70 jika 77 tidak mampu untuk ditembus oleh PNBS. Selanjutnya kita bergeser ke saham BCIC ya, Bank Jetras. Bank Jetras Indonesia Tbk dalam perdagangan hari ini ditutup stagnan di harga 149, transaksinya kecil sekali, ini 0,07 miliar, ya tidak liquid berarti. Final score value dia juga 45, wait and see di sana. Dan kalau kita perhatikan, teman-teman bisa lihat BCIC ini masih cenderung sideways dan akan aman, akan bagus kalau BCIC ini bisa naik di atas 155 ya, jauh lebih menarik karena itu adalah area resist paling kuatnya. Sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli breakout di 155 baru teman-teman boleh beli. Selama dia masih belum breakout, maka BCIC lebih bagus teman-teman wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke bank yang lainnya, bank di BHIT ya, sorry, ini bukan bank ya, ke MNC Investama. Ini induknya ini ya. MNC Asia Holding Tbk ditutup menguat 1,45% di level 70, dimana kalau kita perhatikan MNC ini naiknya sudah cukup banyak sekali, naik sampai di 80-an, kemudian pada akhirnya dia turun dan itu bisa tembus dari area supportnya ya, supportnya itu kan di 71 di RPK itu, namun jebol. Sempat tadi dia ke 68, namun akhirnya closing bisa di 70 lagi. Ini ada seperti perlawanan ya, ada kekuatan buy dari bawah sehingga dia masih kembali naik lagi. Dan ini kalau kita perhatikan, kalau dia bisa breakout dari resistnya lagi di 71, maka masih menarik juga, dan ini masih uptrend sekali buat BHIT. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, ada dua opsi, buy on breakout dari 71 silakan buy, atau tunggu di 64 ya, tunggu di 64 teman-teman boleh beli di sana. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan di sana buy on breakout atau menunggu di 64. Kalau dari final score value dia 50, artinya statusnya masih 50-50 nih, wait and see. Tinggal kita update lagi. Nah, kalau teman-teman yang mau update ya silakan bisa join di JCS ya. Teman-teman bisa buka website kita ya, bisa di joranfest.com. Teman-teman tinggal pilih layanan, pilih Joran Fast Chart System, tinggal scroll ke bawah dan teman-teman tinggal pilih berlangganan saja. Paket berlangganan ini ada 40.000 per bulan ya. Mau berapa bulan pun harganya sama, 40.000 per bulan. Tapi kalau mau ambil full paket termasuk konsultasi dan diskusi dengan mentor, kemudian ada beberapa edukasi dan lainnya ya, teman-teman bisa ambil paket berlangganan yang ini. Mulai dari 109.000, semakin ambil langsung setahun ya jauh lebih murah, cuma 89.000 per bulan.
Itu teman-teman tidak tinggal menyesuaikan sendiri dengan kantongnya ya. Jadi senyaman teman-teman. Mau chartnya doang atau mau full fitur termasuk chart, itu teman-teman bisa menyesuaikan kembali. Kemudian kita berlanjut ke HMSP, MNCN dan Tower. Ini kita langsung masuk ke HMSP ya. Ini juga di request sama teman-teman. Nah, HMSP dalam perdagangan hari ini tutup menguat tipis 0,56%. HMSP cenderung sideways di level 895 dan resistnya adalah di 905. Dan jadi kalau dia masih belum bisa menembus 905, maka lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu. Tapi ketika dia bisa breakout dari 905, silakan buy on breakout di sana. Target terdekat ke 935 dan mungkin bisa cut loss di bawah 900 atau bisa disesuaikan dengan preferensi resiko masing-masing. Selama dia tidak bisa naik atau tidak bisa breakout dari 905, lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu. Begitu seperti kata final score-nya, yaitu di 45 dengan status wait and see. Jadi belum breakout ya jangan dulu beli. Kalau buy on breakout silakan ambil posisi. Selanjutnya kita punya saham Tower di sana ya. Oh, harusnya MNCN. Nggak apa, kita bahas Tower dulu. Saham Tower panjang sekali. Kalau teman-teman lihat, ini ada bearish divergence di sana. Di saat dia terbang, ini sudah mulai ada bearish divergence dan ini hati-hati. Sekarang dia lagi menguji supportnya di 1190 dan closing sekarang di 1195. Selama dia ada di atas 1190 ini aman sekali. Tapi kalau dia turun di bawah 1190, hati-hati. Ini peluang turunnya terbuka lebar sekali. Jadi hati-hati. Kalau betul dia bisa kuat di 190 aman, potensi kembali ke 1270. Tapi kalau gagal, maka ini bisa turun, bisa bahkan sampai ke 1000. Jadi hati-hati betul, perhatikan betul. Kuncinya adalah di 1190. Di bawah itu prepare SL deh, atur SL-nya. Tapi kalau bisa kuat, ada potensi dia menuju ke 1270 area RPK-nya di sana. Secara final score value dia 70, bagus ya, statusnya titip sendal, sudah mulai bagus. Yang penting dia jangan sampai turun di bawah 1190 dan juga reminder hati-hati ada bearish divergence panjang di sana, hati-hati. Dan yang terakhir adalah saham milik MNCN ya, saham MNCN. Saham MNCN ditutup menguat tipis 0,56% di level 905. MNCN sedikit lagi dia bisa keluar dari zona yang luar biasa, yaitu di level SPK, SSR2 itu sama-sama di 905 di harga penutupan saat ini. Dan itu kalau dia bisa naik lagi, breakoutnya 910 lah katakan, itu tentu jauh lebih bagus. Secara final score value ini juga masih bagus, 70 titip sandal. Dan tentu kalau teman-teman ingin membeli, maka buy lah ketika dia masih ada di atas 905 ya, 905, 910, silakan buy dengan target menuju ke 975 dan mungkin SL beberapa tick dari 905 bisa di 890, bisa di 895, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Tapi sekali lagi secara indikator semuanya ini sudah mulai oke, tinggal dia harus bisa bertahan di 905 untuk bisa memastikan atau mengkonfirm dia akan berpotensi untuk terus melanjutkan kenaikan ke 975. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-552 ini. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi ini bisa berguna juga buat orang lain. Dan jangan lupa selalu update atau tunggu informasi-informasi dari channel ini. Terima kasih.